Coffee Talk Digital Yours. Nama saya Ivan, saya CEO dari Ananta Rupa Studios, studio game Indonesia yang pertama kali mengembangkan game e-sports pertama di Asia Tenggara, Lokapala. Untuk game lokal bisa ke internasional tentunya ada beberapa pihak ya. Satu dari industrinya sendiri, yaitu game developernya. Kita harus punya pandangan atau strategi bagaimana kita bisa menuju pasar global. Yang kedua adalah bagaimana kita bersinergi dengan berbagai elemen atau ekosistem di industri kreatif ini. Contohnya pemerintah. Karena pemerintah punya banyak mekanisme untuk mempromosikan produk lokal kita ke berbagai negara di mancanegara. Jadi kalau saya lihat ada dua ya, satu industri kreatifnya sendiri, satu adalah industri gamenya. Karena industri kreatif di Indonesia itu agak terlalu segregated, karena kita punya 17 subsektor, ya kan, nggak semuanya sebenarnya di industri yang kita sebut sebagai IP industri atau industri konten. Kalau kita mau pecah 17 subsektor itu, kita pecah jadi industri yang berbasis IP atau konten, yang ada game, musik, film, komik, dan animasi, ya kan. Terus kemudian ada industri yang berbasis jasa, ada industri yang berbasis barang. Nah, untuk di industri game sendiri, challenge-nya setidaknya ada dua yang kita lihat. Satu adalah masalah di talent. Indonesia nggak kekurangan talent. Indonesia tuh punya banyak sekali talent berbakat, tapi yang lemah adalah di sisi institusi pendidikannya. Karena sekarang ini kurang ada sinergi antara institusi pendidikan dan industrinya. Jadi kita butuh supaya keseluruhan sistem pendidikan ini industry-led. Kita yang lead supaya apa? Kita bisa knowledge transfer dan dosen-dosennya juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan di industri lebih detail lagi. Yang kedua adalah ekosistem yang dibutuhkan untuk berkembang, yaitu dari government ada kebijakan. Yang paling penting adalah satu, tax insentif atau super tax deductible untuk investor atau untuk sponsor yang mendukung pembuatan produk-produk game nasional. Yang kedua, berkaitan dengan itu adalah asas pendanaan. Nah, kalau kita bisa memecahkan dua solusi ini, industri kreatif atau industri game nasional kita bisa mendunia. Saya e-sports bisa dan game industri game secara global, secara umum ya, itu bisa diregulasi dengan bagus di Indonesia supaya apa, setiap elemen atau ekosistem game dan e-sports itu bisa bersinergi. Nah, di situ kita harus bisa memanfaatkan tren e-sports ini menjadi strategi untuk leveling the playing field dari industri game nasional kita. Oke, jadi Indonesia ini kita krisis identitas. Kita sudah mungkin dari tahun 45 ya, kita merdeka, tapi sekarang anak muda kita udah lupa kenapa kita merdeka dan bagaimana kita merdeka. Oleh karena itu, Lokapala punya visi khusus, yaitu untuk memperkenalkan kembali kekayaan sejarah dan nilai budaya kita ke generasi muda kita melalui media game dan e-sports. Mungkin generasi muda kita tumbuh berbeda dengan generasi muda zaman saya dulu ya. Kalau saya dulu mungkin berkembang waktu ada komik gitu. Komik selalu dianggap sesuatu yang negatif. Kemudian generasi di bawah saya ada MTV Generation. Dianggap nonton TV itu sesuatu yang buruk. Generasi muda kita juga ada challenge, yaitu bermain game itu dianggap sesuatu yang buruk. Tapi
Tapi dengan adanya Lokapala, kita bisa memberikan konten yang positif, yang memperkenalkan kembali nilai budaya kita. Semoga generasi muda yang sekarang generasi muda itu bermain game dan e-sports dengan lebih bertanggung jawab dan disiplin, sehingga bisa berprestasi juga di bidangnya. Terima kasih. TikTok Digital Yours.